Dapat izin tadi silakan gaspol. Kapan lagi? Dan saya seumur-umur Pak, alhamdulillah, baru hari ini saya menginjakkan kaki di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti Partai Nasdem, banyaknya partai di Indonesia, hanya Nasdem yang berani mengundang saya. Alhamdulillah. Dan di Indonesia ini Pak, ada 2 orang yang susah saya tolak kalau dia panggil Pak. Biasa kalau keluarga aku masih bisa saya tolak. Ada 2 di sini Pak. Pak Rusdi Masek dengan Pak Ahmad Ali. Susah ditangkis Pak. Nggak mau mengerti. Nah bilang, pokoknya kalau sudah bilang pokoknya ya siap. Alhamdulillah. Saya menghormati. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Alhamdulillah Ramadan ini sudah banyak semua amalnya orang Pak. Bayangkan, 30 Ramadan. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 1, puasa. Belum lagi tarawih, belum tadarrus, belum sedekahnya Bapak, iktikafnya, zikirnya. Betapa banyak pahala Ramadan ini. Dikumpul amal-amal kita. Tapi kata Nabi, kalau kau sudah kasih banyak amalmu dasat, hati-hati kok. Jangan sampai hancur karena perbuatanmu sendiri. Ibaratnya, kau kumpul kayu, jangan kau biarkan dimakan api. Kau kumpul amal, jangan sampai hancur itu amalmu gara perbuatanmu sendiri. Maka sahabat bertanya waktu itu, "Ya Rasulullah, adakah sifat yang menghancurkan amal-amal kami?" Kata Nabi, ada. Nah inilah yang oleh-oleh buat Partai Nasdem. Saya cinta kepada Partai Nasdem, anggota DPR Partai Nasdem, maka saya berikan oleh-oleh agar Bapak tidak hancur amalnya. Apa itu kata Nabi? Sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. Sehingga nanti ketika kita cari, ya Allah mana puasaku 30 tahun? Mana sedekahku bagi-bagi sembako? Bagi-bagi jilbab? Bagi-bagi sarung. Apa maksud? Mana semua pahalaku? Allah lalu berfirman, memang ada pahalamu, tapi hancur karena kau hancurkan sendiri. Nah, apa gerangan penghancur amal? Kata Nabi yang pertama, al-istighalu biuyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini yang banyak di medsos. Fitnah, hoax, cerita kejelekan orang, kalah berkompetisi, akhirnya fitnah kiri kanan. Bagaimana kalau di komisi? Bolehkah cerita kejelekan orang? Boleh, dengan tujuan bukan mempermalukan, tapi mencari keadilan dan kebenaran. Mencari kebenaran. Kalau mencari kesalahan di gedung ini, boleh. Dengan tujuan agar tidak menyalahgunakan uang rakyat. Beda kalau mencari-cari kesalahan. Kalau mencari-cari kesalahan biasanya berujung sana mencari proyek. Ini tidak boleh. Mana disebut mencari-cari kesalahan? Contoh, anak sekolah mau pergi kuliah. Anak-anak sekolah pergi sekolah. Balap motornya. Oh, didapat sama polisi. Per. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Periksalah surat-suratnya. Lengkap. Periksa pentil motornya. Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Semua sudah lengkap. Kau pembohong. Kenapa Bapak bilang pembohong? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia bukalah jaketnya. Saya masih tilang kamu. Kenapa Bapak masih tilang saya? Saya sudah buka jaket. Saya tidak suka limu kamu. Melawan petugas. Ini yang disebut mencari-cari kesalahan. Kalau mencari kesalahan orang, apalagi memang tugasnya seperti polisi, jaksa, KPK, hakim, tujuannya bukan mempermalukan orang, tapi mencegah keburukan yang sama agar tidak terulang. Nah, penyakitnya kita biasa bukan mencari-cari kebenaran, tapi mempermalukan orang. Ini penyakitnya biasa kaum Hawa. Gosip. Biasa kalau kita di gedung-gedung begini kan, orang boleh masuk, dilihat itu. Dilihat.
Mulai ujung rambut sampai ujung kepala dilihat. Mulai kita lihat dengan sinis. Duduk. Begitu duduk, orang Bugis bilang si Kobi nih. Apa? Dia tidak cerita Pak, tapi matanya. Apa? Itu gosip. Ada yang tanya begini, majelis taklim, Ustadz, benar yang saya cerita. Memang ada faktanya, ada kejadiannya. Ingat, justru benarnya namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Nah, suatu ketika, ibu bapak pasti sudah pernah dengar ini kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi diperlihatkan, ada wanita yang cantik, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi berkata, Jibril siapa itu? Dia tahu cakar, dia tahu sakit, dia cakari mukanya. Dia tahu itu bangkai tapi dia makan. Belem-belem betul. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Auzubillah min zalik. Bapak ibu yang suka cerita-cerita kejelekan teman, habis pahala Pak. Habis. Saya kalau dikasih, ada orang datang sama saya, Ustaz, tidak suka gitu. Kenapa kau bilang, Dek? Suka nak cerita Ki. Alhamdulillah, dia suka saya itu. Maksudnya Ustaz, karena nanti amalnya dia kasih saya. Itu orang cerita kejelekan kita, Pak. Alhamdulillah, dia ambil nanti kita punya dosa. Kebaikannya kita ambil. Itu kan pernah dikisahkan. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Kau tahu tidak orang yang bangkrut di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul. Yang tidak puasa. Oh tidak, dia puasa, dia sholat, dia haji, dia sedekah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan. Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Kok bisa ya Rasul? Ya padahal baik sholatnya. Kata Nabi iya. Dia setor sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang teman dapilnya. Tunggu dulu Tuhan. Pernah saya sama-sama caleg. Dia fitnah saya. Dia sebarkan foto-foto pornoku. Dia sebarkan fitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya saya kalah. Padahal habis uangku 4 miliar. Saya jual warisan orang tuaku. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya baiklah kalau begitu. Ambil dia punya sholat. Habis sholatnya. Sudah habis sholat. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi temannya. Tunggu dulu. Saya pernah juga satu komisi. Dia fitnah saya. Akhirnya saya dinonjobkan. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah ambil dia punya puasa. Habis sholatnya, habis zakatnya, habis puasanya. Masih ada yang datang. Saya juga pernah satu partai itu. Dia fitnah juga saya. Akhirnya saya disingkirkan. Tidak dapat apa-apa. Saya minta keadilan. Dia bilang lah yang tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya Tuhan? Habis amalku ini. Allah berfirman tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Jadi bagaimana? Ambil dosa-dosanya orang yang pernah ku cerita kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu kalau ada yang cerita kita tidak usah balas. Kecuali sudah menyangkut harkat dan martabat kita esensi. Sudah kita klarifikasi. Tapi kalau cerita-cerita biasa. Biasa saja. Baru kita bilang dalam hati. Baiklah ku ambil nanti sholatmu. Nah, jangan cerita kejelekan orang. Satu-satunya kejelekan yang boleh Pak Ahmad Ali. Kalau Bapak ditanya, tahu dasat latif? Tahu yang mana itu? Yang pendek-pendek? Boleh kalau begitu. Boleh. Bukan menghina, tapi menegaskan identitasnya, ciri-cirinya. Tinggi-tinggi gitu. Tahu Pak Rusmas, tahu ada yang agak ceper-ceper sedikit itu. Boleh, tapi bukan menghina namanya, tapi menegaskan. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Tapi penyakit ini ada kurang di anggota DPR. Ini yang kedua yang saya mulai ragu. Yang kata Nabi yang menghancurkan amal ibadahmu. Hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh. Allah tidak melarang kita dunia. Sehingga begitu pentingnya dunia. Dalam doa sapu jakat disebutkan dulu. Fid dunia. Fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu. Perbaiki duniamu. Tidak mungkin kau bisa dapat kesejahteraan akhirat kalau kau tidak melalui dunia. Maka dunia tidak boleh ditinggalkan. Allah tidak melarang kita cinta dunia. Yang Allah larang hubbud dunia. Ada kata terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? Satu, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Izin ketua.
Ini sudah hampir maghrib, kita belum sholat asar. Boleh diskorsing? Itu sebentar. Ini urusan akhirat, ini urusan ini penting juga ini. Itu ciri-ciri terlalu cinta dunia. Nganggap enteng ibadah. Yang kedua, ciri-ciri dunia, terlalu cinta dunia. Takut dibilang tua. Begitu mulai putih rambutnya, stres. Cabut cepat. Itu ciri-ciri cinta dunia itu, Pak. Kenapa kalau putih rambut? Itu sunnatullah. Bayangkan kalau bapak usianya 55 tahun, mukanya kayak TK. Itu kan tidak normal. Itu sudah sunnatullah. Dan enaknya yang kalau mulai putih rambut, itu nasihat, surat dari malaikat pencabut nyawa. Hati-hati, kau sudah tua. Karena kalau tidak pernah ada hitam, putih, biasa kita lupa bahwa kita sudah tua. Itu surat dari Allah. Terlalu cinta kepada dunia, takut dibilang tua. Yang ketiga, kata Nabi, ciri-ciri orang terlalu cinta ke dunia, menghalalkan segala cara untuk dunia. Mana disebut menghalalkan segala cara? Bapak sudah sering ceramah saya ini. Proyek. Saya dengar tadi dari Pak Ahmad Ali, ini yang mengurusi Komisi 5 Ustadz, di sini banyak proyek. Itu wakilnya tuh. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Bapak-bapak kan semua sudah pernah dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat. Kita ulang lagi. Sebagai pengikat. SMS lah penghuni sorga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ Mas Bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus orang. Tidak ada jam istirahat. Dia bilang, kau ya bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah, enak betul di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. 1 laki-laki, 7 bidadari men. 7. Dan hebatnya perawan terus. Itu bidadari Pak, tidak pernah tidak perawan. Perawan terus itu bidadari. Dan usianya 22-23 tahun. Bayangkan. Jadi Pak Ahmad Ali tenang saja Pak. Allah sudah sediakan 7 bidadari. Yang penting Bapak masuk surga. Itu syaratnya dulu. Nah, kata penghuni surga neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh aja. Bagaimana caranya? Ya gampang. Kami dari neraka bikin jembatan, kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai efektif dan tepat guna. Masya Allah, hebat. Intip-intip jembatan dari surga, belum goyang-goyang. Kenapa jembatan dari surga belum dimulai? Teriaklah ini dari neraka. Woi Mas Bro, kenapa proyekmu belum kau mulai? Dia bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu dia selalu salah komputernya. Ini cerita sederhana tapi maknanya sangat dalam. Itu kontraktor. Tapi pernah Bapak juga dengar anggota DPR di akhirat? Pernah dengar Pak? Jadi saya kan sudah dikasih tadi izin gaspol. Jadi masuklah penghafal Quran dalam surga. Begitu di dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga ini? Dan di negara kau banyak di OTT. Dia protes sama penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak itu di sini? Nah saya tahu sekali itu dulu diponis dia 4 tahun. Kenapa banyak anggota dewan di sini? Kata penjaga surga, Ustadz, gak usah kau ribut. Cuma reses sini, sebentar aja di sini. Dia balik lagi ke tempatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Hubud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Allah tidak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita jari juragan. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Demi Allah. Kita orang Islam itu Pak. Sudah didoktrin dari kecil. 3 rahasia Allah yang tidak boleh kau campuri hambaku. 1, jodoh. Bapak percaya sekali ini jodoh. 3 tahun pacaran. Bukan jodoh. Tidak nikah Pak. Begitu putus. Baru 1 bulan pacaran. Dipaksa nikah. Didapat sama security. Jodoh bos. Jodoh. Kadang-kala kita lihat. Jelek betul suaminya. Istrinya kok cantik. Jodohnya bos.
Itu jodoh, rahasia Allah. Yang kedua, kata Allah, jangan kau campuri hambaku. Apa itu? Ajal. Biar kau mau sekali mati, kalau tidak tiba ajalmu, kau tidak mati. Biar kau tidak mau mati, kalau tiba ajalmu, pasti kamu mati. Ini dua kita hakul yakin, Pak. Tapi setan masuk di yang ketiga, Pak. Rezeki. Setan masuk. Dia masuki kita dengan kalkulator. Dia masuki kita dengan, kok tabunglah, inilah. Padahal rezeki, Pak. Kalau bukan rezeki kita, tidak masuk. Bapak kan sering pergi reses. Iya toh? Coba lihat. Kadangkala kita lewat di Baru, penjual di kampung saya Sulawesi Selatan. Penjual jagung. Biasanya kan ada nomornya, Pak. Di pinggir jalan nomor 1 sampai 9. Saya biasa bilang sama sopirku, kau singgah nomor 4. Remnya tertindis di nomor 6. Saya bilang, tidak usah kau balik ke belakang. Mengganggu lalu lintas. Rezekinya nomor 6, bukan rezekinya nomor 4. Coba lihat, Pak, di pasar-pasar. Sama barangnya, sama teknik promosinya, sama harganya. Ada yang laris, ada yang gulung tikar. Rezeki Allah yang ngatur. Jangankan jadi bapak tidak usah menghalalkan segala cara. Karena kalau bukan rezeki bapak, biar pakai otak, pakai apa, tidak akan datang. Saya kasih contoh. Bapak ibu tahu cicak? Adik-adik tahu cicak? Cecak, ini orang Bugis, cicak. Tahu kan? Tahu. Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tidak ada terminalnya. Toh? Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam aja merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah kasihan cicak. Rezekinya. Sudahlah. Kalau rezeki kita, Allah pasti kasih. Itu lagu kita waktu kecil, Pak. Bagus lagu-lagunya, Pak. Ya kan? Nah, kalau kita naik remaja sedikit, kita lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cintanya lagu-lagu dangdut tapi bagus. Remaja kita lagu-lagu dangdut. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Itu dulu waktu kita. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu lagu-lagu kita waktu kecil. Katakan Tuhan itu satu. Itu lagu-lagu kecil, Pak. Kalau sekarang lagu-lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hamil dia pulang, Pak. Ya kan? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kembali tadi. Kita kalau terlalu cinta kepada dunia, menghalalkan segala cara, dan terlalu sering banyak kita lihat, gara-gara terlalu cinta kepada dunia, berujung pada dipermalukan. Bukan cuma dirinya dipermalukan, malu satu kampung, malu satu keluarga, dan beberapa generasi. Na'udzubillah min zalik. Nah, cinta dunia boleh, tapi yang Allah larang terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga, yang menghancurkan amal kebaikan kita. Qillatul haya, kata Nabi. Apa itu? Kurang rasa malu. Wih, anggota DPR kalau tidak ada rasa malunya, Pak, parah. Benar, Pak. Kalau sudah digaji, kadangkala saya kasihan juga lihat, Pak. Rapat. Mungkin Bapak lelah, capek, rutinitas setiap hari. Lalu dilihatlah kamera, kasihan begini. Waduh, bukan cuma Bapak Ibu yang malu, tapi malu kami satu kampung. Jawab. Ayo, orang kurang rasa malu, Pak. Ngeri, Pak, lebih hina dari binatang. Coba yang namanya kurang rasa malu, yang operasional, yang praktek. Kalau orang kurang rasa malu, perempuan misalnya, mohon maaf. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, manusia kalau tidak punya rasa malu, lebih hina dari binatang. Coba lihat. Ayam kampung, Pak. Apa gampang dilihat pahanya itu ayam kampung? Repot, Pak. Namanya ayam kampung, kita harus pulang kampung dulu. Sudah sampai di kampung, sudah dilihat pahanya.
Belum. Dibeli dulu itu ayam Pak, 150.000. Sudah dibeli, sudah dilihat pahanya? Belum, dikejar dulu. 1 jam dikejar. Sudah dilihat pahanya? Belum. Dipotong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah dilihat pahanya? Belum Pak. Apalagi? Direbus dulu 15 menit air panas. Sudah direbus, sudah lihat pahanya? Belum. Dicabut dulu kulitnya, baru lihat pahanya. Ayam kampung, dikejar 1 jam. Dibeli 150.000, pulang kampung dulu, rendam 15 menit. Diucapkan bismillah untuk dipotong, dicabut bulunya, baru bisa lihat paha ayam kampung. Tapi paha sebagian kita umat Islam muslimahnya, berdiri aja di depan pintu mall Pak, 10 pasang kita lihat gratis. Tidak perlu dikejar. Orang bilang, kenapa Ustaz tahu? Karena saya lihat Pak. Saya sportif. Iya, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali ustad. Biar ustad kalau makhluk halus hancur juga Pak. Makanya saya selalu bilang kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena bias kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan hancur amal kami. Pasti dilihat Pak. Dia bilang orang dilihat. Dosa tidak dilihat. Barang bagus. Pasti dilihat. Maka orang-orang yang mempertontonkan auratnya itu bagian daripada menghancurkan amal-amal kebaikannya. Itu dari segi aurat. Lalu bagian dari pekerjaan kita. Saya memotivasi kepada tuan-tuan semua, puan-puan semua. Bapak masih ingat waktu pencalekan. Berbulan-bulan Bapak sosialisasi. Stres, habis duit Pak. Segala macam kita lakukan. Kadang-kala hilang kita punya harga diri. Datang orang maki-maki kita, kita diam saja. Yang penting dia mau coblos kita. Ya, gampang. Ya, Pak. Dimaki-makinya kita Pak, orang yang tidak ada sekolahnya. Tapi kita sabar, kenapa? Karena kita mau dipilih. Allah takdirkan Bapak duduk di gedung terhormat ini. Maka manfaatkan dengan berbuat baik. Betul yang Pak Ahmad Ali katakan tadi. Ustadz, kau ceramah kiri kanan di depan polisi sampai busa-busa ini mulutmu. Dia cuma ketawa-ketawa. Tapi kalau kau jadi komisi 3 kau bisa maki-maki mereka. Betul Pak. Mana ada orang hebat kalau sudah di gedung ini Pak. Hilang hebatnya orang, biar profesor. Maka syukuri itu dengan cara apa? Jangan mempermalukan institusi. Bapak boleh dihina sebagai pribadi Dasat Latif. Dihina sebagai Pak Ahmad Ali. Tapi jangan mempermalukan DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak boleh sampaikan, kau boleh hina pribadiku. Tapi jangan kau hina institusiku. Dan itu bisa kita katakan begitu kalau kita punya kinerja yang baik. Saya mengambil lahan untuk masuk surga dengan berdakwah. Mudah-mudahan dengan dakwah itu Allah senang sama saya dan saya bisa masuk surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dipilih menjadi anggota DPR, lahan bapak masuk surga, ya ini, di dewan ini Pak. Kasihan kita kalau sudah habis waktu, habis tenaga, ternyata kita dibully di masyarakat karena kita tidak punya prestasi. Coba. Saya masih ingat itu waktu apa ribut-ribut Omnibus Law apa kan namanya? Apa kan namanya itu? Kan ada yang berkata, oh ini hanya salah ketik. Saya la haula wala quwata illa billah. Digaji ratusan juta hanya salah ketik menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa Bapak tidak siap ditanya nanti di akhirat? Salah ketik Pak. Menyangkut hajat satu Republik Indonesia. Itu pasti ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita tidak malu. Saya aja masuk mengajar, gelar saya S3. Kalau saya ada salah ketik didapat sama siswa saya malu Pak. Mahasiswa saya bilang, S3 baru dongo. S3 baru beleng-beleng. Kan malu kita Pak. Kita selalu disebut dewan yang terhormat. Tapi kita tidak bekerja dengan terhormat. Ini orang kalau tidak punya rasa malu, itu yang begitu dianggap biasa. Maka kata Nabi, kurangnya rasa malumu itulah yang akan menghancurkan amal-amalmu. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Yang keempat, kata Nabi, qaswatul qalbi.
Oh ini susah Pak. Ini mohon maaf. Saya sudah izin tadi. Pak Ahmad Ali sudah bilang. Pak Sahroni saya sudah izin tadi sama Pak Ahmad Ali. Silakan gaspol. Nah, maka ini yang paling susah Pak. Dan bisa potensial kita punya penyakit. Kaswatul qalbi. Susah dinasehati. Kenapa? Bapak anggota DPR. Punya kuasa. Maka untuk dinasehati sulit. Itulah penyakit kaswatul qalbi. Nah, ciri-cirinya selesai dengar ceramah seperti ini. Bapak panggil Pak Ahmad Ali. Bapak panggil tadi itu. Iya Pak. Lain kali jangan dipanggil lagi tuh. Kenapa? Nggak enak ceramahnya. Masa 6 dia bahas kita terus dia kena. Panas kita punya telinga dengar. Itu ciri-ciri kaswatul qalbi itu Pak. Tapi kalau Bapak selesai dengar ceramah. Benar kata itu Ustadz. Memang dia kecil tapi ya benar yang dia bilang itu. Memang saya yang dikena itu semua. 6 dia bahas, 4 mengenai diri saya. Tapi Allah tidak akan menutup pintu tobat. Mulai hari ini saya memperbaiki diri. Itu bagus. Orang yang kaswatul qalbi, keras hati, disindir dalam Allah. Wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang telah kami kunci mati hatinya, kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Nauzubillah min zalik. Sementara orang yang baik hatinya, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman yang bagus hatinya itu, kata Allah, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Itu satu. Mana contoh? Saya kalau ada perempuan saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya, dia bilang orang di kampungku dum-dum glet. Apa itu domba-domba gleter? Tuh. Coba kan? Kalau ada orang kita senang, jangankan dilihat mukanya, dengar saja namanya. Sudah gemetar hati kita. Itu kalau namanya Allah kita dengar lalu mampu menggetarkan hati kita, insya Allah itu termasuk orang yang baik imannya. Tapi pertanyaannya bagaimana nama Allah mau menggetarkan hati kita kalau namanya Allah kita permainkan? Datang ya rapat nanti besok pukul 10.30. Rapat pembukaan. Insya Allah. Insya Allahnya kayak 17 tahun di Mesir Pak. Begitu besok ketemu di WhatsApp. Kenapa kau tidak datang mas kakak, mas bro? Saya kan bilang kemarin insya Allah. Ini menjadikan Allah sebagai kambing hitam. Tidak boleh. Jangan mengucapkan insya Allah kalau tidak mau. Selama Bapak mempermainkan kata-kata Allah, maka sulit Allah akan menggetarkan hati kita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan yang kelima, yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Hubbi aklil haram. Suka memakan makanan haram. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan makan narkoba. Saya yakin tidak akan konsumsi makanan-makanan haram. Tapi yang bisa kita makan itu dari makanan-makanan haram. Dari cara kerja kita yang menghalalkan segala cara. Setiap saya ceramah, pasti ada ayat itu saya sampaikan Pak. Setiap saya ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Kalau di kantor ini, di komisi ini, ada selalu pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat diulang, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Ini Allah ingin sampaikan edasat. Hati-hati kamu. Ngaku kau Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kekafiran, baru saja kita makan uang haram. Na'udzubillah min dzalik. Makanya itu Allah ingatkan terus setiap Jumat. Dan yang keenam, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, dzalika bima adzau. Keperbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Allah tidaklah mencela ketika kita berdosa. Tapi Allah mencela kita ketika kita membuat diri kita larut dalam dosa dan maksiat. Dosa tempatnya manusia. Kalau begitu, siapa orang baik Ustadz? Orang tidak punya dosa. Kalau orang baik tidak punya dosa, maka tidak ada isinya orang baik di dunia ini. Mana ada orang tidak punya dosa?
Jangankan Bapak Ibu sebagai anggota DPR, jangankan Dasat Latif, kita di hidup zaman sekarang ini. Para nabi punya dosa Pak. Nabi Adam, dosa, makan buah khuldi. Nabi Nuh, dosa, gagal mendidik anak dan istrinya. Nabi Yunus pernah sangka buruk kepada Allah dalam dakwah, itu nabi. Apalagi kita. Berarti yang baik bukan orang tidak punya dosa. Orang baik kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang dia berdosa, lalu dia sadar dengan dosanya dan dia tidak mengulangnya. Saya banyak dosa Ustaz. Datang anak muda kepada Nabi. Ya Rasulullah saya pendosa. Kata Nabi, taubat kau. Tapi keulangnya lagi ya Rasul. Kata Nabi, taubat kau lagi. Keulang lagi ya Rasul. Taubat kau lagi. Ya Rasulullah kalau begitu dosaku banyak. Nabi tersenyum dan bersabda, dosamu banyak. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai saja hambaku datang membawa dosa dan penuh langit dan penuh bumi, wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa karena ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Subhanallah. Berarti yang jadi masalah bukan dosa, yang jadi masalah mau tidak kita bertobat atas dosa yang kita lakukan. Itu saja. Dan hebatnya Allah Pak, beda manusia. Beda manusia Pak. Bapak datang minta maaf, Dasat, maafkan saya. Kenapa? Dulu kau suruh saya bikin baleho 10, 2 aja saya bikin. 8 mana? Masuk kantong. Pantas saya kalah, ternyata kau salah gunakan balehoku. Itu apalagi datang minta maaf. Biasa di televisi saya lihat, ya saya maafkan dia, tapi proses hukum tetap berlanjut. Bukan maaf namanya itu. Ayo, itu sering kita dengar. Beda Allah Pak. Kalau kita, oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Oke, saya maafkan kau, tapi saya tidak mau lihat lagi mukamu. Tapi Allah, datang kita bawa dosa penuh langit dan bumi. Allah apa jelaskan dalam Al-Quran? Innallaha yuhibbut tawabina. Saya cinta kau hambaku yang bertobat. Yang penting jangan tobat ibu hamil. Coba ibu hamil kalau tobat. Teriak-teriak itu kalau melahirkan. Tobat saya Pak terakhir ini. Tidak mau lagi saya terakhir kau siksa saya. 5 bulan kemudian hamil lagi. Ustadz bagaimana supaya kita tidak mengulangnya? Manusiawi Pak. Tobat hari ini ulang lagi. Ustadz bagaimana caranya? Allah kasih sebuah doa. Dalam akhir Al-Baqarah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Karena tanpa pertolongan dan bantuan Allah, maka pasti kita tersesat. Inilah gunanya Ramadan, mari kita manfaatkan. 10 malam terakhir, seperti yang Pak Ahmad Ali katakan, Ramadan ini bulan penuh ampunan. Maka celaka orang yang mendapati Ramadan, keluar Ramadan, dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita semua insya Allah mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita memelihara ampunan itu agar kita keluar Ramadan seperti yang selalu kita ucapkan, minal aidin wal faizin. Kita kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan, dan kita akhiri dengan berhalal bihalal memohon maaf kepada teman-teman kita supaya dosa kepada Allah selesai dan dosa kepada manusia selesai. Maka kita betul-betul menjadi Aidil Fitri, hari suci, kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Demikian, terima kasih atas undangannya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Partai Nasdem. Sebagai anak bangsa, saya berharap kepada Partai Nasdem untuk tetap menjaga slogannya, partai tanpa uang mahar. Karena saya yakin uang mahar inilah awal hancurnya seorang politisi, karena maharnya harus dia cari kembalikan dan ujung-ujungnya bisa berakhir dengan penjara. Partai Nasdem telah mempeloporinya dengan partai tanpa uang mahar. Dan dari sekian banyak partai di Indonesia, hanya Partai Nasdem yang mampu dan berani mengajak saya masuk ke gedung ini. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.